Suatu organisasi nirlaba atau yang kita kenal sebagai NGO mempunyai peranan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja, mendirikan organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan tidaklah mudah. Seringkali program yang dilakukan oleh suatu organisasi tidak sesuai tujuan dan tidak tepat sasaran. Banyak faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan tersebut. Salah satunya adalah desain program organisasi yang salah. Lalu, bagaimana cara kita mendesain suatu program organisasi yang baik dan benar? Sebelum mengenal lebih jauh mengenai desain program, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu desain program. Pada dasarnya, desain program merupakan cara atau proses di mana kamu memutuskan apa yang ingin organisasi kamu lakukan, bagaimana kamu merencanakan untuk melakukannya, dan bagaimana mengukur keberhasilan atas apa yang sudah organisasi kamu kerjakan. Dengan desain program yang baik, tentu saja kita dapat menunjukkan efektivitas, profesionalitas, dan komitmen yang kuat dari organisasi nirlaba yang kita kelola. Lalu, langkah apa saja yang dapat kita gunakan untuk menyusun suatu desain program? Berikut 5 langkah baik dan efisien untuk menyusun suatu desain program dalam organisasi nirlaba. Pertama, identifikasi masalah dan analisis kebutuhan. Langkah ini sangat penting untuk mengembangkan ide utama organisasi. Dengan ini, kita dapat menentukan skala prioritas untuk program organisasi baik jangka pendek maupun perencanaan jangka panjang. Mengidentifikasi masalah yang timbul merupakan upaya kita untuk lebih memperhatikan berbagai aspek dan kondisi yang ada di lapangan, merumuskan masalah yang harus dibenahi, penyebab dan konsekuensinya, dan menentukan siapa saja yang terlibat. Sehingga, kita dapat pula membuat perakiraan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah ini. Kedua, menentukan perangkat yang digunakan untuk mendesain program. Ada 4 perangkat yang dapat digunakan untuk mendesain program, seperti Strategic Planning Tools atau perangkat perencanaan strategis. Dikenal sebagai perangkat yang paling sederhana untuk menyusun desain program, yaitu dengan memfokuskan langsung pada visi, misi, objektivitas, strategi, dan rencana kerja. Biasanya, perangkat ini digunakan untuk perencanaan jangka pendek. B. Result-Based Framework atau kerangka kerja berbasis hasil. Dilakukan dengan membuat indikator atau nilai pengukur keberhasilan dan pencapaian tujuan organisasi. Dengan menggunakan perangkat ini, kita dapat menyesuaikan strategi sesuai dengan jalannya program. Perangkat ini biasanya digunakan pada program dalam konteks yang lebih luas dan untuk memenuhi tujuan strategis organisasi atau pemerintah. C. Effective Based Approach atau pendekatan berbasis efektivitas. Perangkat ini fokus pada penilaian terhadap dampak program dengan bentuk pemberian atau pelayanan langsung. Berdasarkan konsep bahwa evaluasi dan adaptasi dilakukan terus-menerus selama pelaksanaan. Perangkat ini tidak cocok digunakan pada program yang sifatnya jangka panjang dan membutuhkan proses seperti penggalangan dana. D. Logis Model atau Modilogis. Dengan menggunakan perangkat ini, kita dapat mengelompokkan berbagai rencana dengan mengkondisikan sebab akibat dari rencana yang akan dilakukan. Dengan perangkat ini, kita dapat mengidentifikasi kesenjangan, mengklarifikasi asumsi, dan memperoleh pemahaman yang jelas tentang bagaimana rencana akan bekerja. Dalam pembuatan desain program, rencana kerja atau implementation planning mutlak diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana, dapat dipantau, dan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi jadwal pelaksanaan, mencantumkan sumber daya yang diperlukan, dan anggaran biaya yang akan dikeluarkan. Ketiga, mengukur besaran biaya. Setelah melihat strategi atau perangkat apa yang cocok untuk organisasi kita,
sekarang adalah saatnya untuk menghitung besaran biaya yang akan dikeluarkan. Tidak hanya besaran biaya yang mencakup kegiatan program, tapi juga biaya lain untuk hal-hal yang tidak terduga. Jangan sampai apa yang kita kerjakan justru merugikan organisasi karena kesalahan perakiraan antara rencana dan besaran biaya yang akan dibutuhkan. Keempat, mengevaluasi dampak yang dilakukan melalui monitoring. Dengan melakukan monitoring, kita dapat membandingkan rencana awal dengan apa yang sebenarnya terjadi selama pelaksanaan program. Hal ini dibuktikan dengan melihat kemajuan pada setiap tingkat dari kerangka konsep berupa perbandingan, pengukuran, verifikasi, dan tindakan untuk program yang dilakukan. Evaluasi. Dengan menggunakan evaluasi, kita dapat menguji penting atau tidaknya suatu program yang dilakukan dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, dampak, hingga keberlanjutan dan relevansi dari program yang dilaksanakan. Terakhir, memfokuskan pada kualitas dan substansibilitas keberlanjutan program. Tentu saja, kita harus menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan organisasi kita yang sejalan dengan ketersediaan dana, sehingga program dapat berjalan hingga akhir dan tujuan organisasi dapat tercapai. Pengenalan hal dasar dalam pembuatan desain program organisasi ini diharapkan dapat membantu kamu dalam mengembangkan rencana pelaksanaan program kerja secara efektif. Adanya rencana yang matang dan jelas diperlukan oleh organisasi untuk mendukung keberhasilan visi dan misi beserta tujuan organisasi sehingga memberi nilai yang positif sebagai agen of change atau agen perubahan untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih telah melihat video ini. Untuk melihat video yang lain, silahkan kunjungi website www.integrasi.org/video. Serta untuk berkonsultasi dan lebih terinci, kunjungi www.integrasi-edukasi.org.